Banyak hal menarik yang bisa dibahas soal masalah serba-serbi pemilu, termasuk kita mendekati tahun politik yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Tapi seperti yang sudah disampaikan tadi, kerja KPU sudah berlangsung dari mulai beberapa waktu sebelumnya sampai dengan selesai nanti. Dan itu akan masih terus berlanjut untuk menuju ke tahapan-tahapan yang lainnya. Nah Pak, tadi saya sampai di hal-hal yang cukup menarik di sini. KPU beradaptasi dengan teknologi, by system dan lain-lainnya, termasuk situng, termasuk publikasi data sementara pada saat pemilu berlangsung. Ditemukan beberapa hal yang tidak cocok. Entah itu beberapa hal yang jumlah atau totalnya yang meleset atau miss. Apa yang terjadi nih Pak? Apakah ini kesalahan apakah ini disengaja? Apakah KPU tidak tahu itu ini salah gitu? Tapi kenapa dipublikasikan? Iya. Apa yang terjadi di situ? Iya, jadi ini isu yang cukup hangat ya dalam pemilu 2019 yang lalu terkait masalah situng yang diterapkan oleh KPU. Jadi situng ini sebenarnya itu usaha KPU dalam rangka menunjukkan transparansi kepada publik bahwa hasil perhitungan dari tingkat TPS, kemudian rekapitulasi tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat KPU kabupaten kota, provinsi dan RI itu dipublish sehingga masyarakat bisa melihat apakah proses perhitungan itu linier atau tidak dari TPS, sesuai atau tidak yang dilihat langsung oleh masyarakat di TPS hasil perhitungannya dengan yang yang dihitung di tingkat kecamatan misalnya. Nah, proses ini kemudian KPU itu memulainya dengan menyiapkan perangkat khusus terkait bagaimana KPU bisa menayangkan hasil proses perhitungan yang dilakukan di tingkat TPS. Di TPS sendiri, setelah perhitungan dilakukan di tingkat dengan menggunakan C1 plano, jadi kertas besar di papan pengumuman, orang semua bisa melihat. Kan biasa partai A caleg sekian sah gitu kan, nah, kemudian dicentang satu kan seperti itu. Nah, itu proses perhitungan di plano itu kemudian disalin oleh KPPS di C1 yang berukuran A4. Yang sebesar itu dipindahkan. Nah, proses pemindahan ini kalau kita melihat bagaimana proses penghitungan di pemilu 2019, 5 jenis surat suara dihitung di hari yang sama. Itu kan terkadang proses perhitungannya sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Bahkan beberapa TPS sampai besok paginya masih melakukan proses perhitungan. Belum selesai. Nah, proses penyalinan dari C1 plano ke C1 yang di C1 yang ukuran A4 ini yang di atas meja disalin ini terkadang memang terjadi human error. Misalnya tadi itu kata apa gitu ya. Caleg 1 misalnya dapat suara 1, caleg 2 dapat suara 2 misalnya. Tapi begitu jumlah total di bawah kok jadi 5 misalnya. Padahal cuma ada 3 suara. Nah, jadi memang terkadang terjadi human error. Nah, C1 ini kemudian diserahkan kepada seluruh saksi peserta pemilu. Jadi semua partai politik itu mendapatkan C1 ini salinannya. Bawaslu lewat petugas pengawas TPS-nya itu juga mendapat satu salinan. Nah, kemudian KPU itu juga mendapat satu salinan untuk kita scan dan kita umumkan di sistem informasi perhitungan atau disebut situng tadi itu. Nah, tadi kan pertanyaannya, kenapa kok misalnya ada 1 tambah 2 sama dengan 5 itu dipublish juga oleh KPU? Iya, betul. Nah, kan ini agak lucu sebenarnya. Kok nih KPU kayaknya nggak bisa berhitung? Dan ujung-ujung KPU kan ada dianggap melakukan kecurangan dong. Kemudian muncullah isu bahwa KPU kemudian memarkup hasil perhitungan dan sebagainya. Jadi memang proses dari TPS yang diserahkan KPPS ke KPU itu terkait C1 salinan itu oleh KPU di-scan dan dipublish apa adanya. Tanpa ada dirubah? Tidak boleh dirubah. Jadi walaupun KPU tahu ada data walaupun KPU melihat persis, ini 1 tambah 2 kok sama dengan 7 misalnya. KPU tahu ini keliru. Tapi KPU diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk merubah C1 itu. Kenapa? Sebab proses scanning dan publish ke websitenya KPU itu yang dilakukan di tingkat KPU kabupaten kota itu tidak disaksikan oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Sehingga kita tidak boleh melakukan perubahan sekecil apapun dari C1 itu. Terus pertanyaannya, gimana dengan hasil pemilu? Itu kan keliru. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa situng itu bukanlah hasil final atau bukan hasil perhitungan bukan hasil akhir. Bukan. Bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi yang
sah itu masih secara manual. Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu masih mensyaratkan proses perhitungan dan rekapitulasi itu dilakukan secara manual. Di mana proses itu dilakukan perubahan terjadi misalnya kekeliruan tadi 1 tambah 2 sama dengan 7 misalnya. Proses perbaikannya itu dilakukan di rekapitulasi di tingkat kecamatan. Di mana data yang salah di situ Nah, akan iya, keluar. kenapa bisa dilakukan perubahan di tingkat kecamatan? Karena di tingkat kecamatan itu disaksikan oleh semua saksi peserta pemilu. Betul. Semua partai politik, kemudian saksi dari calon presiden, itu semua menyaksikan. Saksi DPD juga menyaksikan. Maka pada saat itulah perubahan itu bisa dilakukan dengan diketahui oleh semua pihak itu. Nah, proses rekapitulasi tingkat manual yang kemudian melakukan perubahan-perubahan yang itu disesuaikan terkait kekeliruan itu dibetulkan, diparak bersama. Nah, proses rekapitulasi manual inilah yang sebenarnya diakui sebagai hasil pemilu nantinya. Oke. Nah, jadi bukan yang disitung. Disitung itu kalaupun ada terjadi kekeliruan, KPU tidak boleh merubah karena kita melakukan proses penginputan itu kan tidak disaksikan oleh para saksi dan juga Bawaslu. Oke, masyarakat harus tahu ini ya Nah, bahwa ada hal yang mesti diikuti iya. atau aturannya. Nah, ini yang kemudian orang kan beranggapan, oh, KPU kok masa sih nggak bisa ngitung sama sekali 1 tambah 2 sama dengan 7. Kita tahu kita bisa menghitung, tapi memang kita nggak boleh. Oke, Pak, selanjutnya ini cukup jelas bahwa ternyata ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pemilu, oleh KPU. Nah, kenapa biasanya untuk hasil-hasil pemilu itu diumumkan pada jam-jam yang tidak normal? Nah, iya. Ini diumumkan pada jam-jam yang ke jam 1 malam, macam jam 2 malam, Iya. dan akhirnya masyarakat di image masyarakat yang awam menganggap bahwa pemilu diumumkan pada saat sebagian masyarakat Indonesia sedang tidur. Iya. Ini hal yang menimbulkan kecurigaan lainnya di awam ya. Iya. Apa yang terjadi di sini? Kenapa diumumkan di jam-jam yang Iya, ini seperti kan itu? terblow up pada saat ini ya yang menjadi heboh kemudian menjadi viral pada saat KPRI menetapkan hasil pemilu 2019 itu di pukul kurang lebih jam 1 malam. Betul. Di pemilu 2019 itu. Nah, kita sendiri sebenarnya agak heran ya bahwa sebenarnya di 2024 itu penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPRI itu juga tengah malam. Tapi tidak ada sedikit pun 2024 atau 2019? 2014. 2014. 2014. Oke. Itu juga tengah malam. Tidak ada persoalan. Jadi yang mesti dipahami oleh masyarakat bahwa proses penetapan hasil rekapitulasi ini itu KPU ini kan menjalankan tahapan ini kan dibatasi oleh waktu. Nah, kemudian setiap proses tahapan itu harus diawasi oleh Bawaslu, oleh peserta pemilu, kan seperti itu. Nah, dalam proses rekapitulasi itu pada saat penetapan itu semua saksi itu kan hadir dan semua melihat itu. Maka jam berapapun misalnya itu pada saat KPU itu selesai melakukan rekapitulasi, maka saat itu juga biasanya saksi itu meminta supaya segera ditetapkan. Malah kalau saat ini kita undur, ini udah selesai perhitungan, kita undur besok aja lah. Nggak ada yang mau biasanya saksi Justru ini. akan menimbulkan kecurigaan. Iya, justru mereka kenapa mesti tinggal ditetapkan kok kenapa mesti diundur besok kan seperti Iya, itu. Itu malah nanti menimbulkan kecurigaan. Oke. Maka pada saat selesai rekapitulasi, nah pada saat itu juga kemudian ditetapkan dan KPU itu kan kerjanya 24 jam, tidak ada batasan. Selama 7 hari dalam 1 minggu tidak ada hari libur. Semuanya hijau. Semuanya Tidak ada kalender tanggal itu merah, hitam Pak. semua, tidak ada tanggal merah. Dan semuanya jam kerja dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 pagi besok lagi. Oke, pemirsa, ini berat sekali pada saat kita masyarakat awam menyalah-nyalahkan KPU dengan apa yang terjadi di lapangan. Ternyata Pak Denny memberitahukan bahwa ada beberapa yang tidak bisa dirubah atau ada sistematis yang harus diikuti. Aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan agar tidak menimbulkan kecurigaan tertentu, walaupun di mata masyarakat ini hal yang janggal. Nah, dengan hadirnya Bapak sekarang hari ini, Pak Denny menjelaskan ke kita, masyarakat harus tahu soal itu, bahwa ada beberapa hal yang harus diikuti. Untuk hari ini, pemirsa, masih ada beberapa lagi yang akan kita bahas. Tentunya masih banyak hal menarik yang kita bahas soal pemilu, soal pilkada, ataupun pileg atau pilpres yang akan berlanjut nanti di tahun 2024. Jangan kemana-mana, kita masih di Galih Talk Show.